Shalom, selamat sahabat Jemaat Makarya yang terkasih dalam Tuhan. Halo, Selamat selamat Sabat. Selamat Sabat. Apa kabarnya di hari Sabat yang berbahagia ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Selamat Sabat semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, saya juga berbahagia karena Sabat ini saya akan memimpin kebaktian Sabat hari ini bersama dengan teman saya, Sani dari Jemaat Centau. Selamat Sabat, Shalom Selamat semuanya. Sabat, Sabat Sani. Sani. Terima Selamat kasih. Sani. Terima kasih sudah diundang di Jemaat Makarios. Dan pada saat ini saya mau rindu bacakan satu ayat. Ada di dalam 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Nah, sahabat ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Hendrawan. Kami persilakan. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Bagaimana Sabat. semua? Selamat Sabat. Sahabat Hendrawan. Sabat Ketua. Kesaksian. Saya di Reforma Pendeta, minta tolong kesaksian. Kesaksian kali ini saya mau cerita sama hal mungkin apa ya? Kapan itu Indah? Kita pergi dah. Saya lupa itu pas kita perjamuan. Pas sahabat yang perjamuan terakhir itu kan saya ke Surabaya. Karena pas PPKM lagi turun, terus kan harus, biasalah, kita kan pria-pria panggilan soalnya. Harus segera menjawab panggilan. Jadi saya bawa mobil, seperti biasalah, saya kan sering bawa mobil ke Surabaya. Nah, singkat cerita sampai Surabaya, do ini, do itu, semua segala macam beres. Nah, kebetulan lagi PPKM turun, keluarganya Leoni juga mau kumpul-kumpul katanya. Ya sudahlah, kemana? Oh ya sudah, akhirnya pergi ke Bromo katanya. Saya bilang ya udahlah, pergi Bromo nggak apa-apa. Akhirnya pergi Bromo, sampai jalan di Bromo, sampai sudah di atas, tahu-tahu mobil tuh overheating. Saya juga nggak sadar, mobil tuh kayak apa ya? Kalau mobil ini kan dia masuk kayak mode lumpuh gitu loh. Kok mobil ini ngadap, pikir saya. Baru saya tahu tuh sampai warning nyala overheating. Waduh, sudah bingung gimana nih, sudah di jalan kecil gini, kayak begini, gimana cara towing gitu loh. Akhirnya cobalah dengan segala macam, akhirnya bisa gitu loh. Sampai di atas mikir, terus turunnya gimana ya? Bingung juga kan, mau diapain turunnya, tapi sudahlah enjoy time dulu aja, berdoa aja. Gak usah. Ceritanya beriman ceritanya gitu, berdoa. Terus akhirnya nginep berapa hari gitu ya? Kita nginep, saya lupa, gitu 2 hari kalau nggak salah, atau berapa hari gitu, 3 hari. Terus turun, ya itulah berdoa, Tuhan kok bisa tahan sampai turun lah, minimal Tuhan saya tahu ini pasti overheating, tapi gimana caranya supaya ini. Akhirnya singkat cerita bisa sih turun dengan segala caranya, sampai di bawah bingung lagi, ini mau terusin kemana ya? Jakarta, Semarang, terus Surabaya, karena ternyata setiap jalan sih, tapi setiap berapa lama tuh pasti dia overheat gitu. Ya karena sudah bocor kan, sudah nggak ini kan, juga nggak bisa dibuka juga. Soalnya ya inilah kelemahannya kalau beli mobil yang nggak umum kan. Chevrolet itu kan juga spare part-nya masih bingung mau bagaimana. Sudah tanya ke orang klub mobil bilang, waduh bro, itu spare part-nya susah loh mungkin. Nah, saya bilang matilah kau, gimana ini? Jangan-jangan kita pulang nggak ada stowing gitu kan. Akhirnya ya seperti biasa, bukan seperti biasa lah, maksudnya ya coba kita berdoa lah, mungkin Tuhan kasih bisikan mesti kemana gitu. Terus akhirnya diputuskan ke Surabaya akhirnya kita. Nah, tapi itu pas turun itu mesti bawa aqua begitu banyak, berapa botol saya bawa di belakang itu akhirnya. Ya, itu terus habis itu belum lagi ternyata ada macet, ada apa. Dan akhirnya aduh mana yang terbaik, akhirnya sampai di Surabaya. Puji Tuhannya, di sana memang ada bengkel klub sih sebenarnya. Paling penting kan bengkel klub. Puji Tuhannya, sampai itu dia bilang, pas cuma ada satu dia bilang. Cuma ada satu dan nggak pernah ada yang, soalnya nggak pernah ada yang rusak dia bilang. Jadi cuma ada satu ini doang. Kalau enggak ya lu mesti tunggu berapa bulan katanya. Nah di situ kita bilang,
Ya kalau kita mau mengeluh, saya bilang sama Leoni, kalau kita mau mengeluh sebenarnya gini, aduh kok rusak sih kok gini, tapi selalu ada alasan untuk bersyukur. Saya bilang gini, untung kejadiannya di sini. Bayangkan kalau kamu di tengah yang sana itu gimana? Saya bilang. Untung ya kita berdoa, akhirnya kita putuskan yang benar. Saya bilang. Akhirnya spare part-nya ada. Di Jakarta aja nggak ada, saya bilang gitu loh. Karena memang nggak pernah rusak barang itu. Saya bilang, selalu ada alasan untuk bersyukur. Saya bilang, bayangkan tengah jalan terus bagaimana kita ya kalau memang gitu. Terus gimana mau towing-nya bagaimana? Kalau towing tahu kan, digendong itu loh. Sampai Jakarta towing terus bagaimana, terus beberapa bulan gitu loh. Nah sudah selesai, terima kasih sama Tuhan, jalanlah pulang. Jalan pulang, ya kejar waktu juga kan, karena sudah delay sehari 2 hari kan, kejar waktu. Di tengah jalan, nggak tahu kenapa, terus nggak tahu kenapa di kilometer berapa itu loh, saya kok perasaan nggak enak gitu loh. Akhirnya saya, udahlah agak pelan deh, sekalian kan bilang, mendingan kamu rusak sekarang, dibanding kamu tengah jalan pas yang di sana, gitu loh. Seperti itu, yang saya percaya mungkin seperti itu. Nah, untungnya sih bis itu, ya, memang bis itu nggak jadi kebalik sih. Maka saya bilang, aduh, itu orang kalau yang di dalam bis itu ya, saya bilang, itu harusnya sujud sembah itu, saya bilang. Orang mau bannya sudah ngangkat, secara teori saya pikir itu udah kebalik aja posisinya. Bannya sudah ngangkat gitu loh. Ya kayak gitu ya. Akhirnya kita juga tetap berhenti ya, tetap harus bersyukur, berdoa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih jaga kita. Ya mungkin hal kecil, tapi sometimes kita lupa, kita kadang hal kecil bagi saya, kita merasa berhak untuk dapat pemeliharaan Tuhan gitu loh. Kita merasa berhak akan sesuatu. Tapi sometimes saya pikir pasti begitu itu baru kita ingat bahwa ternyata kita bukan apa-apa kok sebenarnya. Kesaksian saya kira-kira begitu sih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendrawan. Amin. Amin. Amin, Hendrawan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Ketua Hendrawan atas kesaksian yang telah diberikan. Ini mengingatkan saya kepada yang tertulis di Mazmur 191 ayat 9-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi puji Tuhan ya, bagaimana tadi kesaksiannya Ko Hendrawan dilindungi dan Tuhan selalu menyertai Ko Hendrawan. Amin. Ada maksud Tuhan kenapa Tuhan melindungi Ko Hendrawan supaya tetap selalu mendukung Gereja Makarios untuk lebih maju lagi. Amin. Amin. Ya, saya tadi suka dengan kata-kata Pak Hendrawan, dibilang katanya selalu ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap hal kita memang perlu bersyukur gitu ya kepada Tuhan. Dan kalau tadi ayat yang pertama saya bacakan bahwa kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak hanya menceritakan, di Mazmur juga